Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu keberhasilan iblis merusak manusia, di dalamnya termasuk orang-orang muda, para remaja, ketika orang tidak menyadari siapa dirinya. Tidak menyadari siapa dirinya. Kedengarannya ini sederhana dan sudah sangat biasa didengar. Tetapi mari kita merenungkan kembali dan minta Roh Kudus memberikan kita pengertian yang baru. Kita harus selalu mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Dikatakan bahwa manusia itu, ya, saya dan saudara kalian ini mahkota ciptaan Allah. Mahkota ciptaan Allah artinya segala sesuatu yang terbaik yang Allah miliki diberikan kepada manusia. Allah tidak memberi barang kelas 2. Kalau barang sekarang ada KW1, KW2 atau premium, Allah tidak memberi barang dengan kelas atau kualitas itu. Tetapi Allah memberi manusia yang terbaik yang Allah miliki. Yang orisinil yang Allah miliki, yang Allah berkenan beri kepada manusia. Apa itu, saudara? Kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah. Sehingga manusia dapat memiliki kehendak. Dan jika manusia belajar dengan baik, ya, manusia bisa memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Allah dapat berpikir dan berperasaan dan memiliki kehendak. Dan tentu kehendak Allah itu sempurna. Manusia yang dirancang segambar, serupa dengan Allah, juga bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah dan memiliki kehendak yang tidak bertabrakan dengan Allah. Itu luar biasa. Nah, kenali dirimu, kenali diri kalian. Kenali diri kalian. Camkan ini. Taruh di hatimu, tanam dalam-dalam dan jangan lupa bahwa kita adalah mahkota ciptaan Allah. Dan yang kemudian luar biasanya lagi, kita ini manusia adalah makhluk yang kekal. Artinya manusia sebenarnya tidak pernah bisa kehilangan kesadaran. Kalau kehilangan kesadaran sesaat karena pingsan, bisa sakit dalam stadium tertentu, kehilangan kesadaran bisa. Tetapi kesadaran akan kembali lagi. Bahkan ketika manusia meninggal dunia, artinya tubuhnya mati, ya, dikubur. Tetapi kesadarannya tidak hilang, saudara. Kesadaran inilah yang
nanti akan dibawa kepada fakta kenyataan apakah bahagia kekal atau menderita kekal. Kalau kesaksian-kesaksian orang yang pernah meninggal, dan itu banyak sekali ya, waktu tubuhnya keluar, maksud saya ketika rohnya keluar dari tubuh, dia bisa melihat tubuhnya. Sadar, rupanya ada indera di balik kematian itu, kesadaran. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, ada ratap tangis dan kertak gigi bagi mereka yang jahat, tetapi ada kebahagiaan bagi mereka yang takut akan Allah. Pada mulanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang kekal dan dirancang menikmati kebahagiaan di bumi ini tiada henti. Karena manusia dirancang kekal, saudara. Kalaupun bumi memiliki usia 3,5 miliar tahun misalnya, atau 5-6 miliar menurut perhitungan saintis, masih banyak planet yang tidak terhitung. Ya, billion jumlahnya. Ya, saudara. Manusia memang tidak diciptakan untuk hilang kesadaran. Seandainya manusia tidak mengalami kematian, saudara, itu sadar terus dan menikmati apa yang diciptakan Allah ini dalam kebahagiaan yang sempurna. Tapi sayang, saudara, manusia memberontak. Adam jatuh dalam dosa dan keturunannya semua ikut menanggung, memikul akibat kesalahan Adam. Ya, nenek moyang manusia ini. Dan bumi terkutuk. Tragis, saudara. Manusia mati, terpisah dari Allah, dan bumi suatu hari akan dibinasakan atau diakhiri menjadi lautan api. Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10-12, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau orang skeptis berkata, masa? Ini sama dengan orang-orang zaman Nuh, ketika Nuh mengajak mereka masuk bahtera, mereka berkata, masa akan ada banjir yang bisa menenggelamkan gunung-gunung? Banjir boleh datang, kita lari ke gunung. Tapi ternyata gunung pun tertenggelam oleh air bah. Jadi kita jangan ikut konyol seperti itu, saudaraku. Ini bukan mengancam. Kalian percaya boleh, tidak percaya ya silahkan. Tapi tentu saya mengajak kalian untuk percaya. Bumi dihancurkan dan manusia yang terpisah dari Allah akan ada di lautan api. Begitu Alkitab katakan. Ini akhir kehidupan manusia yang sangat tragis. Dan tragisnya hidup manusia, tragisnya nasib bumi ini tidak disadari oleh banyak orang. Tidak disadari, saudara. Tidak disadari, saudara. Nah, gereja harus memberitakan kebenaran yang mencelikkan mata pengertian orang supaya mengenal tragisnya hidup ini. Ya, jadi kalau kita ada di
gereja ini, dalam komunitas ini, baik saudara yang memang anggota GSKI maupun yang tidak, saudara diberitahu supaya pengertianmu terbuka. Ya, inilah fakta tragisnya kehidupan, ya. Gereja harus menyampaikan berita yang benar ini agar manusia menyadari keadaannya yang berdosa dan dunia yang akan dibinasakan oleh Allah beserta dengan orang-orang berdosa yang tidak bertobat. Banyak orang tidak memperdulikan hal tersebut. Kalaupun mendengar hal ini, mereka menganggap remeh atau menyepelekannya. Menganggap remeh dan menyepelekannya. Tadi saya membaca 2 Petrus pasal 3 ya, ayat 10-12. Kalau kita membaca ayat 1, dikatakan banyak orang akan tampil sebagai pengecek-pengecek. Mana tuh kedatangan Tuhan? Mana tuh kiamat? Mana tuh katanya langit dan bumi akan lenyap? Ini orang-orang yang ceroboh. Tetapi hampir semua orang ceroboh hari ini. Jadi kalau kita mengikuti dan mempercayai kebenaran ini, kita menjadi seperti orang konyol. Ya, tetapi kita tidak boleh menjadi takut dan mundur, saudaraku. Banyak kaum milenial yang benar-benar buta sama sekali terhadap hal-hal ini. Dan merasa tidak perlu tahu, benar-benar buta. Kalaupun mendengar, hatinya tidak akan tersentuh. Buktinya apa? Ya, buktinya masih hidup di dalam kesenangan-kesenangan dunia dan hidup sama seperti orang yang bukan umat pilihan. Saudara, Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasihan, tidak ingin manusia berakhir tragis. Kalau bumi ini pasti tragis, tidak bisa tidak. Grafik kemakmurannya akan semakin merosot sampai kemudian jadi lautan api. Gejala-gejala bumi yang makin tidak menjanjikan itu secara kasat mata jelas. Allah tidak mau mengakhiri kehidupan manusia dengan tragis. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 tadi ada ayat yang mengatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah memberi keselamatan agar manusia dapat diperbaiki dan suatu hari nanti mengakhiri perjalanan hidupnya di bumi. Ya. Setelah diperbaiki, digarap, dan kemudian dibangkitkan dan ditempatkan di langit baru dan bumi baru. Tentu selama orang itu mau bertobat, mau berubah, dan digarap menjadi anak-anak Allah. Begitu, saudara. Karena saya sering membayangkan hal itu dan merenungkannya, maka di mata saya, di renungan hati saya, di penghayatan batin saya, begitu jelas betapa mengerikannya tempat itu, api kekal itu. Betapa mengerikannya terpisah dari Allah. Ya, saudara, hujan es saja bisa membuat orang stres. Nah, kalau hujan api, dan di dalam 2 Petrus pasal 3 ditulis, kalau dulu manusia dihukum dengan air bah, tetapi nanti manusia dihukum dengan api dan belerang.
Jadi tidak bisa orang bersembunyi dimanapun ya akan dijangkau oleh api. Nah, banyak orang tidak tahu atau tidak mau tahu hal ini. Dan mereka yang Kristen juga tidak tahu untuk apa menjadi orang Kristen dan bagaimana seharusnya menjalani hidup sebagai orang Kristen. Mereka hanya menjadikan Kristen sekedar agama. Pergi ke gereja dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Sudah merasa cukup. Ya, ikut persekutuan doa, kelompok-kelompok doa. Padahal Kristen yang benar itu pada intinya, pada dasarnya mengalami perubahan. Perubahan seperti yang Allah kehendaki sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan merasa sudah menjadi anak-anak Allah karena saudara Kristen ya. Anak-anak Allah itu memiliki ciri-ciri khusus dan mutlak harus itu cirinya. Yang tidak dimiliki oleh anak-anak dunia atau orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Yuk kita belajar terus ya. Yuk perhatikan terus apa yang saya kemukakan. Kita harus mengerti bahwa kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita ditebus. Nah, itu sering kita katakan, Tuhan telah menebus dosaku, amin. Tahukah kalian orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus harus berkeadaan berbeda dengan orang-orang yang tidak ditebus oleh darah Yesus. Mengapa? Orang yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah orang-orang yang digolongkan, diklasifikasikan sebagai berasal dari atas. Wow. Asing ini ya. Ini kalimat juga kalimat yang asing ini bagi banyak orang Kristen. Jangankan bagi kaum milenial, orang-orang muda atau remaja. Banyak orang tua juga sudah merasa asing mendengar kalimat kita bukan berasal dari dunia ini. Padahal Tuhan Yesus yang berkata loh, Yohanes 17 ayat 16 dan beberapa ayat lain, bahwa mereka bukan dari dunia, kata Tuhan Yesus, sama seperti aku bukan dari dunia. Wow, kita ini digolongkan, diklasifikasikan sebagai bukan berasal dari dunia. Artinya apa? Berasal dari atas. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia. Nah, ini kalimat yang terus terang asing ya saudaraku. Jangankan untuk kaum milenial, untuk orang tua pun juga mereka merasa asing. Kenapa? Kenapa? Karena telah terjadi kemerosotan kehidupan Kristen di dunia hari ini. Sudah merosot jauh. Sehingga standar Kristen orisinil tidak dikenal. Nah, kita ini mau mengembalikan hidup kita kepada standar Kristen yang orisinil, saudara. Mestinya bagaimana orang Kristen itu? Nah, kita mau kembalikan. Ya, saudaraku, kita mau kembalikan, saudaraku. Oleh sebab itu, hendaknya kita belajar dan pada kesempatan ini dengan mendengar kalimat ini kita tangkap, kita terima, lalu kita mengatakan I am not of the world, aku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus yang mengatakan dan kita harus submit kepada Tuhan Yesus. Walaupun aku tidak mengerti, tapi aku percaya saja dulu. Aku bukan berasal dari dunia ini.
Memang kita diklasifikasikan atau digolongkan bukan dari dunia ini ya. Ini sudah satu ketetapan Tuhan. Sebab ketika Yesus menebus kita dan kita menjadi milik Tuhan, maka kita digolongkan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Ya. Kita adalah orang-orang yang dirancang Allah untuk menjadi manusia sesuai yang Allah kehendaki. Ya. Menjadi mahkota ciptaan Allah. Ya, manusia yang bisa memiliki apa yang terbaik yang Allah berikan. Pikiran, perasaan yang baik, yang bisa memproduksi, melahirkan, membuahkan kehendak-kehendak yang selalu sinkron dengan kehendak Allah. Dan setelah itu Allah mau membawa kita ke dunia yang sempurna. Mestinya dunia ini sempurna yang Tuhan katakan sungguh amat baik. Tetapi karena manusia memberontak, bumi terkutuk. Allah menciptakan bumi yang baru. Makanya kita sebagai umat tebusan yang dirancang untuk itu, yang dinyatakan bukan berasal dari bumi, seperti aku ya Bapa bukan berasal dari bumi, berasal dari atas. Kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Tetapi kalau seseorang tidak setia, tidak mau bertekun sampai akhir, ia tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah yang mendiami kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Kalau tidak mau tekun, ya, tidak mau setia, tidak bisa, ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita mengikuti Warrior Conference untuk diingatkan mengenai hal ini. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki rancangan Allah. Memuat rancangan Allah untuk bisa berkeberadaan sebagai makhluk yang luar biasa. Seperti yang Allah kehendaki sejak semula menciptakan manusia, agar manusia memiliki yang terbaik yang Allah berikan. Memiliki pikiran dan perasaan yang bisa melahirkan kehendak yang selalu seiring dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita belajar terus, ya. Belajar terus kebenaran, saudaraku. Nah, kalau pikiran perasaan kita terus diolah, yaitu dengan mendengar kebenaran firman, maka kehendak kita akan terarah kepada arah yang benar. Sebab kehendak ini menentukan nasib kekal kita. Bukan kehendak siapa-siapa, kehendak masing-masing. Apakah kita mau tetap setia sebagai umat tebusan yang akhirnya nanti masuk ke dalam kerajaan surga? Atau mau hidup suka-suka sendiri? Nah, itu tergantung individu. Tuhan tidak menetapkan Anda untuk masuk neraka. Tapi Allah juga tidak memaksa Anda masuk surga. Nah, tergantung masing-masing individu. Nah, bagaimana manuver kuasa kegelapan ya telah menggiring banyak orang dengan merusak cara berpikirnya, mencemari perasaannya, sehingga dilahirkan keinginan atau kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga arahnya ke api kekal. Nah, kalian orang-orang muda yang belajar takut akan Allah, mulai mengerti. Lalu kalau kalian melihat teman-teman kamu yang tidak tersentuh oleh kebenaran, kamu juga sering hilang akal bagaimana menjelaskan itu. Kecuali dia tiba-tiba mengalami guncangan hidup bagaimana gitu,
Lah kadang-kadang bisa dirangkul. Kalau enggak. Banyak duit, orang tua kaya, atau punya teman-teman banyak, terus dia. Dan sebagian besar begitu, saudara, sebagian besar begitu. Dari kehendak ini orang memilih loh. Wah, makanya betapa pentingnya mengarahkan kehendak tersebut. Nah, kita sendiri kalau tidak tekun, wah, kita bisa mengarahkan kendaraan hidup kita ke arah yang salah. Itulah sebabnya ada persekutuan, ada home, ada doa bersama yang terus membuat kita untuk bisa mengarahkan kehendak ke arah yang benar. Dari kehendak ini kita bisa memilih. Dan kita harus sadar bahwa kehendak ini penting. Dan kita harus memutuskan dan mengarahkan kehendak kita. Kalau tidak, dunia akan membuat kamu hanyut. Hanyut tanpa disadari. Akan hanyut. Banyak kok orang hanyut tanpa disadari. Dari pertemanan yang salah, dari tontonan yang tidak tepat, tidak benar, mengarahkan kehendakmu. Karena pikiran perasaanmu diisi oleh unsur-unsur tertentu dan kehendakmu diarahkan ke arah yang salah. Nah, saudara-saudara kalian, ya remaja, pemuda, kaum milenial, yang Allah ingin supaya tidak binasa, sebagai orang-orang yang diklasifikasikan atau digolongkan sebagai bukan berasal dari dunia, tetapi dari atas, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Things above. Harus. Kalau orang lain di luar umat pilihan tidak memikirkan perkara yang di atas, memang mereka tidak pernah bisa. Tetapi kita orang-orang yang menjadi umat pilihan, yang diberi Roh Kudus dan memiliki kebenaran Injil, supaya kita bisa mewujudkan hidup yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 1-4 firman Tuhan mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi menjadi umat tebusan itu seperti orang yang dibeli. Dia mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Kalau tidak mau ya jangan mau ditebus. Sebab kalau kamu ditebus, kamu jadi milik sepenuhnya Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, kira-kira begini saudara, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kamu telah ditebus ya. Kamu bukan milik kamu sendiri ya. Kamu seperti orang mati yang dibangkitkan. Kamu mati bagi dunia dan hidup bagi Tuhan. Sekarang pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan jika kamu mau begitu, kamu belajar bagaimana memiliki Kristus di dalam dirimu. Maksudnya, ketika kamu digarap, dibentuk Tuhan, pikiran perasaanmu benar, bersih, kehendakmu selalu seiring dengan Allah Bapa, itu Kristus. Itu yang diurapi.
Makanya Paulus bisa mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang, bumi jadi lautan api. Kamu menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Sekarang kamu gak terpandang, sekarang kamu dianggap ekstrim, fanatik, berlebihan, konyol. Nah apa-apa. Tapi suatu hari ketika orang meratap-ratap, menggapai-gapai mencari pegangan, kamu yang setia ikut Tuhan tampil menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saudaraku. Ya, itu saudaraku. Pak, perkara-perkara yang di atas itu apa sih, Pak? Perkara-perkara yang di atas itu kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Things above itu artinya hal-hal yang akan datang di langit baru, bumi baru. Oh, nanti ya, Pak. Betul, nanti. Tetapi nanti itu bisa kamu terima, nanti itu bisa kamu alami kalau kamu mulai hari ini. Kalau kamu mulai hari ini. Kalau orang mau menjadi imigran ke Amerika atau Australia, ya, dia belum ke Australia tapi dia harus bisa berbahasa Inggris. Sekarang dimulai, kalau tidak bisa berbahasa Inggris, nanti kalau mau apply, kalau di Amerika ya, mau apply menjadi permanent resident harus dapat ujian. Nah, kamu nggak bisa bahasa Inggris bagaimana? Harus mulai sekarang kamu punya kemampuan untuk itu. Apa hal-hal yang menyangkut kehidupan di langit baru, bumi baru dimulai sekarang? Apa itu? Kehidupan yang benar. Kehidupan yang tidak bercela di hadapan Allah. Jujurnya, hidup suci. Mendengar kata suci, saya tahu banyak orang itu sudah mental block dan berkata, wah udah susah dah. Dulu juga saya begitu. Dan kadang-kadang hari ini juga saya merasa berat amat ya hidup suci itu. Tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Kalau Anda berpikir kesucian tidak bisa dicapai ya, saudara masuk kotak. Binasa, sebab hanya orang yang suci yang akan melihat Allah. Artinya diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Dulu mana berani saya khotbah seperti ini, karena hidup saya belum benar-benar bersih dan saya tidak sungguh-sungguh mau hidup bersih. Dengan alasan proses, penuh kelemahan kekurangan, Tuhan ngertilah keadaanku. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ayo, ini salah satu ayat. Belum ayat yang lain loh. Dalam surat Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Makanya paling takut kalau kita masih punya dosa. Aduh, kalau masih ada dosa, kesalahan, ampun deh, takut kita. Tidak damai. Kita mau bersih. Nah itu harus dilatih. Sulit ya Pak. Tidak ada barang bagus harga murah. Kekekalan itu mahal. Berjalan dengan Allah itu mahal. Nah, dibutuhkan orang-orang muda yang berani bertekad untuk hidup tidak bercela. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Masing-masing orang punya
porsi yang berbeda dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidup ini. Kalau saya boleh menjadi orang muda seperti kalian, saya akan berbuat lebih baik dari saya ketika masih muda. Karena saya dulu tidak mengenal mentor segila hari ini, segila saya ini maksudnya. Jadi tidak termotivasi kuat. Kompromi itu masih saya lakukan. Menyesal juga, saudara. Menyesal, tapi ya sudah. Sudah kita jalani, kita lewati. Sekarang ya, kita menggunakan waktu yang sisa ini untuk sungguh-sungguh. Syukurlah masih tertolong ya. Nah, kalian jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Kolose 3 ayat 1-4 tadi kan dikatakan cari perkara yang di atas. Lalu ayat yang kelima, ayat berikutnya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala dan seterusnya. Saya sebenarnya sudah menulis apa itu butir demi butir ini. Tapi tentu saya tidak mau Anda jadi boring. Pokoknya cukup saja begini loh. Matikanlah semua yang duniawi. Nanti Tuhan akan tolong. Dan kamu akan tahu apa itu yang tidak Tuhan perkenan di dalam diri kita. Tuhan akan beritahu. Makanya dalam doa kita mengatakan, ya Bapa beri aku mengerti keadaanku di matamu. Apakah masih ada dosa tersembunyi? Oh Tuhan tolong aku. Ya, ayo. Tuhan akan tolong kalian kalau kalian sungguh-sungguh. Pasti Tuhan tolong kalian. 30 tahun lagi kamu sudah tua. Menjadi orang yang usianya 50 tahun, 55, 60 tahun. Sangat besar kemungkinan saya sudah tidak ada di bumi ini. Tetapi kamu akan menggantikan tempat orang-orang yang hari ini berjuang untuk kerajaan surga. Kalau 30 tahun ke depan belum kiamat. Percabulan, hal yang terkait dengan dosa seksual, kenajisan, terkait dengan segala perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, hawa nafsu terkait dengan keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, keserakahan artinya ketidakpuasan dengan apa yang Anda miliki hari ini, maunya punya ini, maunya punya itu, bukan tidak boleh. Kalau itu hanya untuk kesenanganmu, hati-hati. Kamu akan terbawa oleh dunia. Mungkin kamu mulai berkata, wah Pak kalau ini mah gak normal. Memang ikut Yesus tidak normal. Yesus pun tidak normal. Perkara yang di atas yang kedua. Yang pertama tadi kesucian, yang kedua pengorbanan. Di surga itu hanya ada orang-orang suci dan orang yang saling melayani. Harus diingat bahwa hanya orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan mewarisi kerajaan surga. Orang yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang rela memberi apapun yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Ini bukan berarti kalian harus jadi pendeta atau menjadi aktivis gereja yang tercatat sebagai aktivis. Tolong deh, itu konsep yang keliru. Tetapi lakukan segala sesuatu yang membuat orang bisa mengenal Injil yang benar dan diarahkan menjadi serupa dengan Yesus. Maka kitanya harus serupa dengan Yesus dulu, baru kita bisa menjadi berkat. Bukan kita sekolah teologi harus punya gelar A, gelar B, bukan. Harus serupa dengan Yesus dulu, ya. Firman Tuhan mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya sering tanya dalam hati saya, maaf tidak sering, sometimes saja. Aku layak tidak ya menerima warisan, yaitu kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apalagi dengan hari tua saya ini. Aku layak enggak ya? Wah, betapa luar biasa kalau suatu hari kita meninggal dunia. Masih dalam kesadaran. Mati tidak membuat orang kehilangan kesadaran. Dalam kesadaran kita bertemu Tuhan dengan tubuh kebangkitan. Lalu Tuhan panggil kita. Sini kamu. Yang itu. Itu. Waduh. Tuhan memberi pujian. Dia sudah berlelah untukku. Dia tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Dia layak menerima kemuliaan bersamaku. Wow. Tuhan berkata dalam Lukas 22, 28-30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Luar biasa. Ya. Kalau Anda berkata, saya nggak tertarik om, ya enggak apa-apa. Ya, resiko ditanggung penumpang. Terserah. Tapi saya mengajak kita memilih yang ini. Ketika seseorang tidak menyadari siapa dirinya, maka fokus hidup orientasi berpikirnya tidak sesuai dengan maksud manusia itu diciptakan. Jadi ya lebih baik jadi binatang mestinya. Oleh sebab itu kita harus mengenali diri kita. Betapa luar biasa mahkota ciptaan Allah ini. Yang dirancang untuk bisa memiliki pikiran perasaan yang kudus dan kehendak yang sesuai dengan Allah. Yang kemudian ditempatkan di rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan surga.